mungkin dipertahanin dulu, mungkin selang 3-4 bulan. Kalau udah nggak kuat tetap dipertahanin, terus sampai 4-6 bulan ya masih tetap dipertahanin. Kalau udah selesai, tapi mungkin dikomunikasikan dulu sih, dan tetap dipertahanin. Itu sih mas. Kalau udah selesai berarti kelihatan. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Namanya siapa? Namaku Yuri. Ya, nama saya Ikhwan. Umur? Umur 21. Ariska. Nafista. Krisna Izadra Putra. Namaku Adela. Namaku Alvin Setiawan Hingga Prasetyo. Udah punya pacar atau masih single? Kebetulan masih single. Waduh, kalau itu sih sekarang belum. Ode punya pasangan ya. Udah punya pasangan. Masih single mas. Udah punya. Alhamdulillah udah. Menurut kamu apa sih toxic relationship itu? Karena aku belum pernah sih, karena kan juga masih single, jadi no comment sih mas. Kalau menurut aku pribadi, toxic relationship itu ketika hubungan antara satu atau kedua belah pihak itu menjalaninya berdampak buruk gitu. Jadi mungkin dia saling menyakiti diri sendiri, atau mungkin timbul rasa tidak nyaman antara mereka. Pokoknya berdampak buruk. Menurut aku toxic relationship itu suatu hubungan yang tidak baik dilakukan oleh anak remaja zaman sekarang. Toxic relationship itu adalah racun dalam hubungan. Menurutku toxic relationship perbedaan antara pendapat kita atau pendapat saya dengan pendapat saya. Menurut aku toxic relationship itu bila sesuatu itu udah dikatakan nggak sehat. Jadi kan kita itu banyak hal itu yang udah dikatakan nggak sehat tuh langsung menjurus ke toxic. Jadi toxic itu nggak bisa kayak dikatakan kayak kayak paten gitu loh, kayak ada unsur pengertian tersendiri akan toxic. Nah toxic itu bisa dikatakan ketika kamu itu udah ada atau udah merasakan nih kalau itu tuh nggak sehat gitu. Toxic relationship itu hubungan yang kamu kan punya tujuan dari hubungan itu. Nah itu jadi toksik kalau hubungan yang lagi kamu jalani itu nggak sesuai sama tujuan yang kamu dapetin dari awal gitu, istilahnya udah kamu tentuin dari awal. Itu menurut aku udah toksik. Apakah kamu pernah terlibat dalam hubungan yang toksik? Kalau untuk aku pribadi nggak pernah, cuman kalau orang-orang terdekatku itu sering sih. Pernah. Kapan terakhir kali kamu terlibat dalam hubungan yang toksik? Waktu SMA. Pernah? Pernah. Iya. Kapan terakhir kamu terlibat dalam hubungan yang toksik? Saat ini. Saat ini. Bersama orang saat ini. Apakah kekerasan fisik dalam hubungan itu termasuk toxic relationship? Menurut aku setiap kekerasan itu termasuk dalam toxic relationship karena kekerasan baik verbal maupun perilaku tuh nggak dibenarkan dalam hubungan, dan menurut aku juga itu bukan bentuk dari cinta sih. Ya, termasuk. Apakah itu wajar? Tidak wajar. Ya, termasuk toxic relationship tapi dalam tahap yang lebih tinggi. Jadi kalau udah kekerasan, apalagi fisik, itu udah parah. Menurutku sih pasti iya dong. Abusive itu nggak mesti harus dari mental doang, dari fisik juga pasti. Bisa jadi. Termasuk. Dan apakah itu wajar? Udah dikatakan toxic itu berarti udah nggak wajar. Jadi ketika dia itu udah masuk di toxic ya berarti nggak wajar. Sangat termasuk. Karena juga kan main tangan sih, jadi udah termasuk toxic relationship. Menurut kamu, kenapa sih banyak orang-orang yang masih rela menjalani hubungannya toksik? Kalau menurut aku mungkin dari mereka kurang menyadari kalau misalnya mereka itu udah di zona toksik gitu. Satu alasannya itu karena sayang. Tapi menurutku sih sayang bukan nomor satu. Karena nomor satu adalah kebahagiaan kita sendiri. Karena orang-orang yang berada dalam toxic relationship itu seringkali tidak sadar bahwa dia itu sedang berada dalam lingkup toxic itu tadi. Jadi kadang-kala juga mereka sadar, cuman karena toxic ini tuh seringkali dibarengi sama rasa sayang. Jadi orang pelaku toxic ini sering mengatasnamakan sayang, cinta buat melakukan toxic itu tadi. Jadi dia sering bukan lagi protect tapi lebih ke controlling.
Karena mungkin mereka itu sama-sama toksiknya ya kan. Mungkin mereka saling mencintai karena cintanya mereka toksik. Mungkin dari mereka itu dapat dikatakan kalau misalnya sayang ya, udah jauh sejauh ini gitu, lebih sayang bukan karena sayang cinta tapi sayang sejauh ini gitu. Dan mungkin dari mereka itu juga berpikiran bahwasanya itu bisa, itu masih aman. Maksudnya banyak orang itu ketika dia itu di fase toksik, dia itu nggak sadar bahwasanya itu emang udah toksik, udah nggak sehat gitu kan. Tapi mereka itu lebih mikir kayak, oh masih bisa, oh masih wajar. Nah tapi kalau misalnya dilihat sama yang lain, mungkin itu bisa dikatakan toksik gitu. Mungkin nyamannya sih mas, mungkin karena nyaman dan mungkin nggak ada lagi seseorang yang deket, jadi ya udah itu aja sih. Kalau menurut aku pribadi sih ya, berkali-kali udah coba buat keluar, tapi rasanya kayak emang Tuhan itu takdirin kita, seseorang pasti kan ada tujuannya, entah kita ngasih pelajaran atau mereka ngasih pelajaran ke kita. Mungkin saat ini masih kita yang berusaha buat, oh mungkin manusia ini sebenarnya baik, tapi bisa dirubah. Mungkin ya. Apa yang akan kamu lakukan jika punya pasangan yang toksik? Bertahan karena kamu cinta atau pergi karena kamu berhak untuk dicintai? Bertahan sampai benar-benar capek. Kalau dari aku yang pastinya nggak langsung memutuskan buat pergi gitu ya, mungkin aku harus introspeksi diri dulu atau mengevaluasi sebenarnya masalah dalam hubungan itu dari mana sih mula-mulanya. Kalau misalnya dari si dianya itu masih nggak bisa berubah atau semakin berdampak buruk buat akunya, ya terpaksa harus keluar dari zona itu. Saya akan pergi karena saya berhak dicintai. Pergi berhak untuk dicintai. Kalau mungkin besok menemukan cewek yang kayak gini, mungkin aku akan meninggalkan sih mas. Dan mungkin akan sendiri dulu. Setelah meninggalkan sendiri dulu, bukan cari yang lain. Kalau aku punya pasangan toksik, mungkin kalau misalnya aku belum terjun jauh maksudnya aku bisa langsung sadar akan itu toksik, ya aku akan pergi dan berhak untuk dicintai. Tapi kalau semisal emang, kan banyak orang tuh nggak sadar ya akan toksik, makanya itu mungkin lebih ke pilihan yang pertama tadi, yang bertahan karena cinta. Pergi sih, pergi karena berhak dicintai, bukan dari segi hanya berhak dicintainya juga. Tapi kalau udah kayak gitu, istilahnya orang-orang sekeliling kita banyak yang sayang tapi dia kayak gitu, ya buat apa? Menurut kamu, apa sih penyebab seseorang menjadi toksik? Mungkin karena lingkungan, masa lalu, atau kurangnya perhatian orang tua? Mungkin dari kurangnya perhatian orang tua, terus dilibatkan ke dalam hubungan itu sendiri. Banyak hal. Mungkin yang pertama itu dia trauma sama masa lalu. Bisa jadi pelaku toksik itu adalah korban. Jadi mungkin di masa lalu dia pernah mendapat perlakuan toksik yang belum terselesaikan, akhirnya kebawa ke hubungan selanjutnya. Terus bisa jadi karena circle-nya, karena mungkin circle-nya tidak luas sehingga dia juga wawasannya itu terbatas. Dan yang terakhir mungkin karena dia belum dewasa. Jadi karena belum dewasa, apa-apa pakai emosi, apa-apa pengennya egonya menang sendiri. Jadi toxic itu mungkin dia punya trust issue sama dirinya sendiri, atau enggak dia itu punya punya pengalaman yang buruk di masa lalu sehingga berakibat sama perilakunya di kehidupan yang sekarang gitu. Apa ya? Kalau menurut aku banyak sih, lebih ke lingkungan. Kurangnya komunikasi sama mungkin nggak klub sama pasangannya. Childish, yang pertama itu pasti dia nggak ada sama sekali kedewasaan dalam dirinya sih. Menurut kamu, punya hubungan yang toksik bisa berefek pada kegiatan sehari-hari nggak? Pasti, karena orang-orang terdekat kita di lingkungan kita itu pasti memberi pengaruh yang besar buat kehidupan kita. Sangat berefek karena suatu hubungan yang toksik tadi akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, akan pekerjaan kita, untuk mahasiswa atau apa itu pasti terhalangi oleh masalah itu toksik tadi. Iya, kalau udah dikatakan toksik itu adalah hal yang sudah mengganggu kegiatan sehari-hari. Jadi kalau belum mengganggu aktivitas kita, belum mengganggu pikiran kita, itu mungkin bukan toksik namanya. Mungkin bisa karena ya itu tadi efeknya sangat dalam ya, sedalam Samudra India. Enggak. Karena kalau misalnya toksik itu lebih ke ini, ketika kita bersama dia. Jadi ngaruhnya itu ketika kita sama dia. Kalau misalnya ke yang lain mungkin fine gitu. Sangat bisa mas, khususnya kuliah, kerja, apalagi kuliah sambil kerja terus ada hubungan toxic relationship pasti ngeganggu sih. Dan ngeganggunya gak kuliah aja, pasti kuliah sama kerja. Enggak sih, soalnya kalau aku tipenya anaknya
apapun yang kejadian hari ini, besok ya udah nggak ada urusan kemarin, istilahnya udah stop sampai di sini, ya udah kayak gitu. Menurut kamu orang yang toksik itu bisa sembuh nggak? Kalau menurut aku bisa, tapi by proses sih, nggak bisa langsung kayak instan dia berubah dalam waktu semalam gitu. Bisa. Bisa. Semua orang bisa berubah, jadi semua orang bisa sembuh. Bisa ya. Pertama dari faktor keluarga, mungkin bisa curhat dulu ke keluarga, terus ke teman, dan ke temannya harus bestie ya, bestie, friendly dan FWB sih. Nanti curhatnya di Bali kayak Belkis. Check-in, staycation. Seseorang itu bisa berubah, nggak melulu kita harus melihat dari masa lalunya sih, cuman balik lagi ke orang itu tadi, dia punya keinginan buat berubah atau enggak. Gak bisa. Mungkin enggak, karena yang namanya manusia itu kalau udah sikap, perilaku itu bakal susah banget buat sembuh. Jadi itu udah habit dari dia. Apa saran kamu untuk orang-orang di luar sana yang sedang menjalani toxic relationship? Saran dari aku, mungkin kalian bisa introspeksi diri dulu, terus mungkin mengevaluasi juga hubungan kalian sama pasangan kalian itu kayak gimana, dan yang paling penting itu keterbukaan sih. Kalian juga boleh buat mengekspresikan apa yang kalian rasakan sama pasangan kalian. Kalau memang kalian gak nyaman, kalian kurang suka sama perilaku mereka, itu it's okay banget buat kalian terus terang ke mereka. Terus kalau misal pada suatu titik kalian udah merasa mengeluarkan segala effort atau melakukan apa yang kalian bisa tapi masih belum ada perubahan, kalian punya pilihan buat keluar dari zona itu. Kalau bisa kamu jauhi, kalau tidak bisa bagaimanapun caranya kamu harus merubah itu. Kalian hebat, emang susah buat keluar dari circle yang toksik, dari hubungan yang toksik, tapi percayalah kalau udah waktunya, ada kesempatan, lakukan buat keluar dari sana dan kalian pasti bisa bahagia. Saling cerita, apapun itu, rahasia kecil. Ya, kalau udah ngerasa toksik, mending disudahi. Karena kalau udah terlanjur masuk di toksik, untuk keluarnya itu susah. Mungkin dipertahanin dulu, mungkin selang 3-4 bulan. Kalau udah nggak kuat, tetap dipertahanin. Terus sampai 4-6 bulan, ya masih tetap dipertahanin. Kalau udah selesai, tapi mungkin dikomunikasikan dulu sih, dan tetap dipertahanin. Itu sih mas. Kalau udah selesai berarti kelihatan. Kalau emang dari awal kalian udah ngeliat tanda-tandanya, dari awal emang udah nggak baik, mending nggak usah dilanjutin. Karena kalau udah masuk di toxic relationship, pasti orang ngelihatnya karena satu hal, kayak entah oh dia kaya, dia gini, padahal yang ngejalanin kita. Jadi mending kalau emang dari awal dianya udah nggak sesuai sama visi misi kamu, mending kamu berhenti aja.